tersentralisasi lagi, maka dia sangat berpotensi memunculkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu di seputar pengambil keputusan yang sekarang sudah terpusat lagi di tangan presiden, ya, ataupun sekelompok kecil orang. Jadi eksklusivitas muncul, dan dalam bahasa lain yang lebih lugas, barangkali saya ingin mengatakan hati-hati dengan bahaya munculnya lagi kroni-kroni seperti zaman Soeharto. Bahwa ketika kita melakukan sebuah perumusan perundang-undangan, kita harus memastikan bahwa undang-undang yang kita hadirkan adalah merupakan terobosan, merupakan jalan keluar, punya orientasi baru, dan menunjukkan cara yang baru, dan benar-benar memang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan benar-benar untuk memajukan masyarakat, sehingga dia menjadi jawaban atas kebutuhan yang sedang diinginkan oleh masyarakat kita. Dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja, Mendagri bisa memecat gubernur. Kemudian beredar seketika narasi di Facebook bahwa klausul ini sebenarnya ditujukan untuk menjegal salah satu figur gubernur tertentu yang menjabat sebagai gubernur itu untuk maju dalam pemilihan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Atas nama TI, saya Adinda Tendrianta Mukhtar, Direktur Eksekutif TUI, mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk para narasumber yang bersedia untuk ikut berbagi dalam diskusi kali ini di The Indonesian Forum seri ke-61, dan juga terima kasih kepada para peserta yang berminat dan juga bersedia hadir di acara hari ini. Hanya memberi informasi singkat saja bahwa di Indonesian Forum ini adalah forum diskusi publik yang sengaja kami lakukan dan melibatkan berbagai pihak. Harapannya adalah ada dialog dan bisa berbagi saran maupun rekomendasi, juga analisis terkait kebijakan publik. Saya tidak akan berlama-lama, tapi yang jelas nanti setelah diskusi ini akan ada ringkasan dari catatan diskusi di Indonesian Forum yang akan dibagikan, dan mohon pastikan bahwa email yang teman-teman tuliskan dapat dibaca dengan jelas. Jadi ini juga akan menjadi database kami untuk sirkulasi tentang kegiatan-kegiatan TI mendatang. Selanjutnya saya serahkan kepada Manajer Riset dan Program di Indonesian Institute, Afianto Purbolaksono atau Anto, untuk memandu acara ini. Selamat berdiskusi dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, The Indonesian Institute kembali menggelar diskusi publik yang dinamakan The Indonesian Forum, yang sekarang dimana kita sudah memasuki seri ke-61. Pada seri ke-61 ini kita akan membahas tentang Omnibus Law, peluang kembalinya sentralisasi dengan tanda tanya. Nah, yang menariknya adalah setelah sekian lama bergulir ya tentang wacana tentang Omnibus Law, ini menjadi menarik ketika banyak pro dan kontra yang menyelimuti dari Omnibus Law ini. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk membahasnya dengan para narasumber yang telah memiliki argumentasinya nanti untuk bagaimana membahas tentang Omnibus Law. Pertama, saya coba sebagai selaku moderator memiliki kewenangan memanggil Ibu Bivitri Susanti atau Mbak Bibit untuk ya. Terus kemudian Mas Aulia atau biasa dipanggil Aan, peneliti Indonesian Institute, dan juga Bang Zulfikar dari Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesian Institute menghadirkan ketiga narasumber ini, yang dimana kita bisa dalam kesempatan hari ini kita bisa berbagi, kita bisa berdiskusi, dimana akan ada kami dari Indonesian Institute dan juga dari teman-teman yang hadir di sini juga mungkin bisa
nanti menyampaikan kepada Pak Zulfikar bagaimana nanti diproses di DPR yang tentang Omnibus Law. Tidak perlu berpanjang lebar, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Mbak Bibip terkait sebenarnya gimana sih sebenarnya Omnibus Law itu. Mungkin ada juga ya, mungkin orang awam juga kira-kira Omnibus Law apa gitu. Tahu-tahu orang ramai dan segala macamnya dari pemerintah juga mau terus Omnibus Law dipaksakan seperti itu, dan di DPR responnya juga ya kira-kira oke. Nah, seakan-akan jadi ini kepentingan satu sisi aja gitu. Nah, di mana peran kita sebagai masyarakat sipil dan juga nantinya juga dibahas oleh para narasumber. Waktu dan tempat, Bu Fitri. Pada pagi ini saya akan membahas 4 hal. Kira-kira yang pertama tentang metode omnibus, atau kalau saya boleh bahasa Indonesiakan dengan metode yang bukan translasi tapi mengambil esensinya saja, undang-undang sapu jagat ya, pakai istilah seperti itu. Kemudian yang kedua, kritik pada proses. Kemudian nanti ketiga, kritik pada substansi secara umum. Dan kemudian nanti yang terakhir untuk menanggapi judul yang jadi tanda tanya, saya akan membahas soal benarkah ada sentralisasi melalui RUU Cipta Kerja. Jadi informasi yang didapat dari diskusi di UI tanggal 6 Februari yang lalu, itu katanya diganti lagi judulnya jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin karena kalau Cipta Lapangan Kerja sering disingkat jadi Cilaka. Sering sekali kan, saya dalam diskusi tertutup dengan salah satu staf ahli di kementerian, mereka wanti-wanti sekali, tolong dong jangan disebut cilaka, karena ini tidak cilaka. Jadi kelihatannya setelah itu diubah jadi Cipta Kerja. Nah, di slide berikutnya saya tahu ini akan banyak dibahas dan sudah banyak dibahas, tapi izinkan saya membahasnya dari awal sekali soal omnibus itu. Jadi kalau ilustrasinya seperti bis, memang bis ya, bis yang bisa bawa banyak muatan dari berbagai jenis manusia pada waktu itu. Tapi omnibus law itu sebenarnya makanya tadi saya artikan tidak secara penerjemahan, tidak dengan metode penerjemahan, tapi esensinya saya sebut dengan undang-undang sapu jagat, karena dia sebenarnya jenis undang-undang yang bisa memuat tidak hanya satu topik. Nah, memang dengan derajat keberhasilan yang berbeda-beda, model ini banyak diterapkan. Kebanyakan di common law sistemnya. Kalau kita kan civil law nih, kita karena ikut Belanda ya, buat teman-teman ibu bapak yang tidak terlalu familiar dengan dunia hukum. Pakar seperti Profesor Maria Farida yang ahli ilmu perundang-undangan, beliau menekankan kita civil law, common law begitu. Kalau saya presentasinya tidak di situ, karena bagi saya sebenarnya civil law dan common law ini semakin berhimpitan gitu ya. Jadi tidak bisa kita bilang kalau apa yang berlaku di common law di sini tidak boleh. Saya kira tidak bisa begitu juga, karena semakin beririsannya semakin banyak begitu antara civil law dengan common law. Tapi memang kenyataannya banyak sekali diberlakukan di negara-negara common law. Kenapa? Karena di negara-negara common law penting untuk mengetahui sejarah ini, karena di negara-negara common law biasanya kan norma pengaturan itu dibuat oleh hakim, judge made law. Nah, cuma karena ada kebutuhan cepat untuk mengubah sesuatu dalam waktu yang cepat, dibuatlah model undang-undang semacam omnibus ini. Tapi bukan berarti kemudian di civil law tidak boleh. Dan kalau pertanyaannya ini melanggar peraturan perundang-undangan enggak? Sebenarnya tidak juga. Di Indonesia sudah banyak yang sudah sebagai metode sudah berapa kali diterapkan ya. Misalnya undang-undang pemerintahan Aceh itu sebenarnya menabrak banyak sekali, menabrak dalam tanda kutip ya, dia mengubah banyak sekali, bukan menabrak, mengubah undang-undang pemilu, undang-undang migas, undang-undang Pemda, undang-undang bahkan kekuasaan kehakiman begitu. Jadi dari segi metode tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Nah, dari slide berikutnya saya ingin menekankan bahwa sebenarnya omnibus itu adalah metode penyusunan. Ya, jadi dengan itu jadi bukan undang-undangnya itu sendiri, bukan substansinya. Nah, dengan itu maka dalam, kalau ibu bapak teman-teman baca prioritas tahunan 2020 DPR sebenarnya ada 4 yang masuk.
RUU Kefarmasian, Cipta Lapangan Kerja yang katanya sudah diubah judulnya, ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan ibu kota negara. Itu saya beri catatan nomor berapa di daftar, tapi itu bukan berarti urutan pembahasan ya. Saya cuma ngasih nomor, kalau ibu bapak teman-teman lihat daftar lebih gampang lihatnya urutan nomor berapa gitu. Nah, next, aspek positifnya ada nggak? Ya ada pasti, karena dia secara cepat merapikan dan mengharmoniskan pengaturan yang tumpang tindih bahkan mungkin bertabrakan. Jadi memang positif dalam konteks itu, positif bagi pemerintah dan stakeholders yang membutuhkan perubahan dalam waktu cepat. Jadi kalau dibilang negatif terus semuanya cilaka 13 dan lain sebagainya, ada positifnya bagi pihak-pihak yang menginginkan perubahan secara cepat. Masalahnya ada juga negatifnya. Di slide berikutnya, negatifnya adalah karena memuat banyak hal, sebenarnya besar sekali potensinya dalam proses penyusunan dan pembahasan, dia luput melihat dampak atau implikasi undang-undang dalam praktik. Karena berat sekali nih omnibus ini ya, benar-benar dia banyak yang akan diatur. Nah, karena itu di Indonesia mungkin belum terlalu jamak dilakukan, tapi khusus bagi omnibus ini jadi lebih penting lagi untuk ada regulatory impact assessment dan juga cost and benefit analysis. Ini yang saya kira kita belum lihat sampai sekarang. Nah, jadi tantangan omnibus law, sekali lagi saya ambil yang umumnya dulu ya, tantangan undang-undang sapu jagat, kita dekatnya dari aspek metode. Jadi paling tidak menurut saya ada 3. Secara teknis, karena ini adalah pendekatan baru dalam pembahasan undang-undang, maka bisa jadi nanti akan kita diskusikan sama-sama, bisa jadi DPR maupun pemerintah belum memiliki metode penyusunan maupun pembahasan yang tepat supaya pembahasannya efektif, maksud saya di situ. Dan kemudian yang kedua, potensi tumpang tindihnya sebenarnya banyak. Mari kita belajar dari PP tentang OSS. Saya asumsikan di ruangan ini agak familiar ya dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran dalam satu sistem, one single submission ya. Nah itu banyak, sebenarnya kan cikal bakalnya undang-undang ini PP yang itu. Nah dari PP itu pun sebenarnya ternyata banyak sekali masalah di lapangan. Itu levelnya PP loh padahal. Saya sering bantu Kementerian Hukum dan HAM untuk mediasi conflicting regulations. Itu kami berapa kali ketemu di tingkatan pelaksanaan, ternyata PP itu tidak bisa berjalan karena tidak dihitung kenyataannya di lapangan. Ternyata masih banyak perizinan yang tidak bisa secara elektronik karena butuh tanda tangan basah, bahkan cap basah. Nah kita masih begitu kan ya birokrasinya ya, masih butuh tanda tangan basah gitu. Nggak bisa tanda tangan di print, itu juga belum tentu berlaku. Perpajakan aja banyak sekali yang masih harus tanda tangan basah dan cap basah. Nah kemudian ketiga, tantangan secara politik sebenarnya perlu kita sadari ada model atau kecenderungan politik transaksional di DPR. Sebenarnya ini tidak DPR Indonesia saja, namanya proses politik. Saya kira di banyak negara lain pun terjadi transaksional ini. Nah masalahnya dengan omnibus yang sedemikian berat dan muatannya begitu, banyak yang nanti bisa luput dari kita. Nah nanti akan kita lihat lagi pada bagian keduanya, kritik pada proses. Jadi begini, kritik pada proses saya mau menyasar pada paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah penyusunannya tidak partisipatif dan cenderung berbasis kepentingan ekonomi jangka pendek. Kita bisa lihat ini sudah dibahas juga ya di majalah Tempo. Saya kira agak panjang, mungkin ibu bapak sudah cukup membaca, tapi saya tampilkan sekali lagi. Kenapa saya bilang tidak partisipatif dan cenderung berbasis kepentingan ekonomi jangka pendek? Karena tidak partisipatifnya jelas, yang tidak ada stakeholders. Kita kan kalau bicara undang-undang, kalau kita pakai common sense kita maupun dari pengalaman saya maupun teman-teman di sini yang banyak berkutat dengan kebijakan, namanya kebijakan kan harus dibuat dengan memperhatikan. Bahkan ada salah satu proses dalam analisis kebijakan itu ada namanya stakeholder mapping. Harus ada. Kenapa? Karena setiap pemangku kepentingan
Memang kepentingannya berbeda-beda, bukan berarti semua tiba-tiba harus diakomodasi, nggak akan bisa. Tapi tujuan pembuatan kebijakan kan justru untuk memaksimalkan penggunaan resources untuk kepentingan yang banyak itu dikelola. Gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah dalam pembuatan Omnibus Law ini ternyata hanya satu stakeholder yang dikuatkan. Kita bisa lihat dari keputusan Menko Perekonomian nomor 378/2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Di dalamnya nama-namanya bisa dilihat, hampir semuanya adalah pengusaha. Ada kampus atau tidak? Ada. Tapi sangat minimal dan saya sebenarnya belum lihat upaya dari kampus yang partisipatif betul. Kedua, penyusunannya terburu-buru dan tidak transparan. Di slide berikutnya, saya kira semua yang di sini mungkin pernah lihat ada RUU versi 25 November, tapi kemudian dibantah keras. Jadi saya terus terang sampai sekarang kalau saya menganalisisnya masih pakai undang-undang versi 25 November. Jangan salahkan saya karena memang nggak dikasih. Saya bahkan ngomong dengan salah satu orang di Kemenko, dia bilang hanya segelintir orang yang pegang. Dia sendiri nggak pegang, karena dia levelnya tinggi. Karena waktu saya pendek ya, kemudian saya mau menunjukkan juga bahwa berapa kali waktu kami bilang partisipatif dong, dikatakan ya udah nanti aja partisipatif waktu di DPR. Nah, sementara track record DPR nih nggak apa ya Pak, kita kritik sudah terbuka aja, karena saya bawa data, kritiknya nggak salah-salah, nanti pakai data bahwa kalau kritik kalau pakai data nggak apa-apa. DPR 2014-2019 saja itu misalnya yang dihasilkan sangat sedikit ya, dan bahkan kita masih ingat ada demonstrasi yang sampai 5 orang mahasiswa terbunuh karena protes terhadap RUU yang dibahasnya tidak partisipatif. 13 hari DPR membahas undang-undang revisi undang-undang tipikor. Nah, kalau misalnya pemerintah setiap dibilang partisipatif dong, selalu bilang nanti di DPR ya. Nah, kan pertanyaan besarnya, di DPR bisa nggak partisipatif? Sementara di slide berikutnya saya tampilkan cuplikan berita bahwa Pak Jokowi mau Omnibus Law ini jadi hadiah Lebaran tahun ini. Hanya mau dibahas dalam waktu 3 bulan atau mungkin kurang. Berani nggak nih kita dengan undang-undang yang berat sekali? Nah, kemudian berikutnya kritik pada substansi secara umum. Ini saya waktunya tinggal 3 menit lagi, jadi saya harus ngebut sekali. Nanti kita lihat saja dalam diskusi ya. Intinya sih begini. Saya sengaja pakai copy paste saja slide ini karena saya mau menunjukkan yang saya ambil dari slide pemerintah. Sekali lagi, jangan pemerintah kan cenderung ini belum baca RUU-nya, lah gimana mau baca RUU-nya juga nggak dikasih. Jadi saya ambil saja, saya copy paste langsung apa yang disampaikan dalam diskusi yang terakhir. Jadi saya punya versi ini banyak sekali. Terakhir saya ambil yang terakhir aja yang 6 Februari yang saya asumsikan memang bisa dibuka ke publik karena di UI dibahasnya tanggal 6 Februari kemarin. Jadi dibilang kan RUU Cipta Kerja udah ganti namanya, jadi bukan Cilaka lagi. Nah, di sini saya mau tunjukkan bahwa lihatlah asumsi-asumsi yang ini saya sekali paste dari pemerintah. Ada asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas yang akan diikuti dengan peningkatan dan seterusnya. Saya mau menampilkan penekanan saya pada asumsi ini. Nah, dengan asumsi ini di slide berikutnya dijelaskan oleh pemerintah, saya satu lagi maaf biar agak cepat, dijelaskan oleh pemerintah ada 11 klaster pembahasan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan total ada 80 undang-undang yang terdampak. Ada 1.200 pasal yang terdampak, bukan berarti undang-undangnya isinya 1.200-an, undang-undangnya 100, hampir 200 tapi tidak sampai 1000-an, tapi yang terdampaknya. Kita lihat di sini bagaimana tiap klasternya ternyata banyak sekali mengubah banyak pasal. Nah, kemudian saya mau khusus masuk ke administrasi pemerintahan klaster 7. Silakan Ibu dan Bapak lihat. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah. Kemudian nanti kita bisa lihat lagi dalam diskusi ya, karena waktu saya sempit. Intinya kemudian bahkan NSPK itu juga ditentukan sekarang oleh Presiden secara langsung dan seterusnya nanti kita bisa lihat lagi. Tapi yang ingin saya katakan adalah
Undang-Undang Sapu Jagat ini memang Undang-Undang Cipta Kerja ini jalan pintas untuk kemudahan berusaha. Saya menyimpulkannya bukan asal-asalan Ibu dan Bapak. Pasti saya upayakan gunakan data seminimal apapun yang saya punya. Jadi kalau kita perhatikan konsep sejak awal Oktober sampai sekarang, akan kita lihat bahwa awal asal-muasalnya, dan ini juga dari diskusi tertutup yang pernah kami lakukan, bahwa asal-muasalnya memang Omnibus Law ekosistem investasi atau kemudahan berusaha, judul awalnya gitu. Nah, tapi kemudian karena dianggap tidak strategis dan lain sebagainya, maka diubah judulnya jadi penciptaan lapangan kerja, dan sekarang diubah lagi jadi cipta kerja. Jadi tujuannya memang jalan pintas untuk kemudahan berusaha. Nah, jadi banyak mengubah aturan main dan bahkan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Saya akan tunjukkan lagi nanti. Nah, intinya adalah di slide berikutnya, menurut saya ada masalah fundamental di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pertama, ada logika yang logikanya begini: investasi marak, maka akan membuka lapangan kerja, maka akan mengalihkan daya beli, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Nah, pertanyaannya, kita kalau bikin policy pasti harus pakai evidence zaman sekarang. Evidence-nya ada nggak? Cost and benefit analisisnya dan regulatory impact assessment-nya ada nggak? Maksud saya begini, kalau karena ada data yang menunjukkan sebaliknya. Karena ini kan semuanya, menurut saya asumsi tadi saya tunjukkan, investasi marak, membuka lapangan kerja, menaikkan daya beli sama dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau asumsi di bawahnya ini cuma asumsi, nggak ada evidence-nya, satu runtuh ini nggak akan tercapai. Nah, jadi apakah misalnya at the cost of AMDAL diubah dari syarat menjadi risk based, jadi hanya bidang yang resiko tinggi dimintakan AMDAL, artinya apa? Mungkin ada penurunan kualitas lingkungan, itu cost-nya kan? Apakah benefit-nya bisa menyaingi cost itu? Apakah dalam jangka panjang kita mau bilang nggak apa-apa deh, yang penting pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak? Ini cost and benefit-nya sudah dihitung atau belum? Ada juga asumsi bahwa hambatan investasi itu semata-mata karena alasan perizinan, nggak ada urusannya dengan korupsi. Benar nggak? Ada nggak evidence-nya? Karena Pak Rimawan dari UGM dan kawan-kawan ekonom sudah menunjukkan sebaliknya. Nah, terakhir sentralisasi lapangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, intinya sih begini, ada 3 hal yang menurut 4 hal ya, yang menurut saya memang bahaya sentralisasi dengan tanda tanya ini saya coba respon. Dengan pertama menunjukkan bahwa kan kita sejak tahun 2000 amandemen, daerah sebenarnya punya otonomi yang luas sekali. Nah, juga ada konsep NSPK, nanti saya tunjukkan NSPK itu apa. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor tahun 2016 intinya, yang mengatakan Perda tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Melalui undang-undang ini jadi bisa. Apakah saya setuju dengan Perda nggak bisa lagi dibatalkan oleh pusat? Frankly speaking, saya juga nggak setuju karena MA-nya masih begini dan lain seterusnya. Tapi patutkah, pertanyaannya ya yang mendasar sekali, patutkah pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang jelas-jelas menabrak putusan Mahkamah Konstitusi? Jelas tidak. Kalau mau nabrak-nabrak lagi, challenge dulu undang-undangnya ke MK lagi. Nah, berikutnya tinggal 2 slide lagi. Jadi begini, berikutnya NSPK ini ya, norma standar prosedur dan kriteria. Intinya kalau ibu bapak teman-teman familiar dengan isu desentralisasi, salah satu oleh undang-undang yang kan undang-undang Pemda kita berkali-kali dirubah tuh sejak 2019. Maksud saya 1999. Nah terakhir itu maaf ini udah kelihatannya 2 dekade, saya agak jadul. Pada tahun 99 diubah, berkali-kali diubah, terakhir tahun 2014 itu pun ada perubahannya lagi. Ada konsep yang namanya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Intinya adalah tiap menteri kemudian akan menentukan NSPK supaya daerah-daerah bisa menjalankan otonomi luasnya itu dengan koridor yang baik. Intinya kan seperti itu. Nah sekarang NSPK itu ditarik lagi ke pusat dengan best practices. Nanti kita bisa lihat lagi slide-nya kalau mau. Nah, bahaya kekuasaan yang tersentralisasi apa? Next slide. Intinya ini yang ingin saya katakan. Kalau kekuasaan tersentralisasi lagi, maka dia sangat berpotensi memunculkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu di seputar pengambil keputusan.
yang sekarang sudah terpusat lagi di tangan presiden, ya, ataupun sekelompok kecil orang. Jadi eksklusivitas muncul, dan dalam bahasa lain yang lebih lugas, barangkali saya ingin mengatakan hati-hati dengan bahaya munculnya lagi kroni-kroni seperti zaman Soeharto. Dan yang kedua, berpotensi besar untuk luput melihat konteks lokal. Ini yang sangat nyata. Sehingga terakhir yang ingin saya katakan adalah, kalau kita hanya mengatakan omnibus jangan didukung, celaka dan lain sebagainya, saya kira kita juga tidak berlaku adil ya. Tapi saya ingin katakan bahwa memang kalau prosesnya terlalu terburu-buru seperti sekarang, tidak transparan, tidak partisipatif, memang sangat buruk. Omnibus in itself nggak ada masalah, silakan omnibus. Tapi prosesnya yang seperti sekarang ini sangat berbahaya. Materi muatan didasarkan pada asumsi yang belum diperlihatkan sampai sekarang evidence-nya. Kalau sudah, ya mari kita diskusikan. Tapi sekarang begitu tertutup, bahkan pasalnya aja mau kita analisis nggak bisa. Dan yang terakhir, karena keinginan besar untuk mempermudah usaha, banyak dilakukan resentralisasi. Nah, ini yang berpotensi meminggirkan demokrasi. Nah, ini dulu paparan awal dari saya untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang akan ada indikasi bahwa akan ada resentralisasi kembali. Nah, bahasa resentralisasi mungkin bisa dikaitkan nanti dengan dari Mas Aan ya, atau Mas Aulia yang akan membahas tentang, ada catatan menarik dari Mas Aan terkait tentang sentralisasi ini. Waktu dan tempat, Mas Aan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini, kalau Mbak Bibip tadi menjelaskan terkait omnibus law lebih kepada sisi normatif hukumnya, mungkin saya lebih kepada hubungan pusat daerahnya. Mungkin bisa mix. Ya, jadi pembahasan saya omnibus dan hubungan pusat daerah, omnibus law dan ancaman sentralisasi, soal wewenang pemerintah kepala daerah oleh pemerintah pusat dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja, soal pembatasan dan pembentukan dan pembatalan peraturan dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja dan berbentuk Indonesia. Ya, saya kira tadi penjelasan dari Bapak itu sudah sangat cantik ya terkait omnibus law itu sendiri. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya di dalam hal apa sih omnibus law itu bisa dikatakan bersinggungan langsung dengan hubungan pusat daerah. Kalau kita lihat sebenarnya kan omnibus law itu merupakan konsep yang tadi kembali bilang adalah konsep peraturan perundang-undangan yang bisa istilahnya mengamandemen, mencabut, menetapkan secara sekaligus dan hukum yang terdiri dari beberapa inisiatif yang sebelumnya tidak bisa dan berdiri sendiri. Artinya ketika omnibus law itu mengatur suatu urusan tertentu, maka urusan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus yang lagi itu menjadi tidak berlaku untuk sebagian atau keseluruhan. Artinya, bisa next. Artinya, back. Artinya omnibus law itu bisa mempengaruhi peraturan perundang-undangan baik secara horizontal sesama undang-undang ataupun secara vertikal ke bawah. Dalam artian kalau kita kaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 nomor undang-undang nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi omnibus itu bisa secara horizontal mempengaruhi undang-undang sesama undang-undang, bisa mempengaruhi peraturan presiden, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah itu sendiri. Di tahap inilah kemudian omnibus law kita katakan bersinggung secara tidak langsung dengan hubungan pusat daerah ketika omnibus law itu tidak hanya mempengaruhi kebijakan pusat semata, tapi juga kebijakan pemerintah daerah. Next. Ya, tadi dikatakan juga bahwa saat ini ada 4 omnibus law ya. Tapi kalau saya sisir sendiri di situsnya dpr.go.id, di situ sebenarnya ada tiga undang-undang yang secara eksplisit disebut dalam kurung omnibus law, yaitu draft RUU ketentuan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, draft RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan draft Cipta Lapangan Kerja. Dua ini sebenarnya kita dapat dari perkembangan berita, di mana RUU kefarmasian katanya akan dibentuk berdasarkan konsep omnibus law dan juga RUU Ibu Kota Negara.
Tapi pembahasan ini saya lebih khususkan kepada RUU Cipta Kerja. Sebenarnya kita lihat dan sebenarnya sudah dibahas juga bahwa Cipta Lapangan Kerja yang sebagaimana bergulir hari ini ramai mendapat sorotan ya. Karena tiba-tiba beredar draftnya, sedangkan draftnya beredar, sedangkan akses untuk mengakses penyusunan draft itu sebenarnya nggak dibuka secara umum, nggak bisa diakses langsung. Ya benar juga bahwa sudah ada ya disclaimer dari Kemenko Perekonomian bahwa yang Kementerian Perekonomian itu nggak bertanggung jawab langsung. Tapi kan sudah tersebar, jadi kita langsung analisis saja. Di dalam draft itu sendiri sebenarnya ada dua yang ingin saya soroti, yang berkaitan langsung dengan hubungan pusat daerah, yaitu soal wewenang pemerintah kepala daerah dan soal pembatasan pembentukan peraturan daerah atau pembatasan peraturan daerah. Bisa next. Ya, kemarin kan ketika ini ya rapat dengan pendapat saya di DPR ya. Ketika itu dipanggil Ketua Latihan dan Dalam Negeri dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan terkait konsep Omnibus Law itu sendiri. Nah, pada saat itu juga kemudian beredar narasi bahwa dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja, Mendagri bisa memecat gubernur. Kemudian beredar seketika narasi di Facebook bahwa klausa ini sebenarnya ditujukan untuk menjegal salah satu figur gubernur tertentu yang menjabat sebagai gubernur itu untuk maju dalam pemilihan presiden. Dalam hal ini kita bisa mengasumsikan sebenarnya yang dia maksudnya gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai ini katanya Omnibus Law ini untuk pembatalan ini, pemecatan ini ditujukan kepada dia, kemudian diklarifikasi. Nah, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana sih itu pemerintahan kepala daerah itu dalam draft yang terakhir yang saya dapat juga dari sebarannya itu diatur dalam pasal 520 bahwa sebenarnya yang kapan dalam situasi apa seorang kepala daerah bisa diberhentikan. Ternyata ketika kepala daerah itu tidak melaksanakan program strategis nasional. Sebenarnya ada dua pasal. Ini pasal pertama 520, mungkin bisa next lagi. Dan 521. Sebenarnya hampir sama saja ya. Tadi sebelumnya di program strategis nasional ini ditambah lagi norma standar prosedur dan kriteria. Sebenarnya sama saja. Sanksinya juga diberhentikan sementara, kemudian bisa diberhentikan secara permanen ketika dalam hal yang bersangkutan kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak selesai menjalani pemberhentian sementara dan kemudian masih saja tidak melaksanakan program strategis nasional tersebut. Bisa next. Next. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan undang-undang pemerintah daerah itu sebenarnya bagaimana sih pemerintah kepala daerah itu? Dibenarkan tidak? Oke. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah sendiri nomor 23 tahun 2014 yang terbaru ini, sebenarnya Undang-Undang Pemerintah itu ada pasal 68. Bunyi yang ada di draft RUU Omnibus Law itu tadi Cipta Lapangan Kerja itu sebenarnya bisa ditemui dalam pasal 68 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Undang-Undang Daerah. Bunyinya kurang lebih sama. Terus kalau kita lihat tadi kan ketika misalkan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menjalankan program strategis nasional, diberikan teguran oleh Mendagri untuk gubernur dan kepada kabupaten kota untuk gubernur. Jadi gitu, ada tahapannya. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Pemda, wewenang pemerintah daerah itu sebenarnya berada di presiden dan Mendagri di situ. Nah, di Undang-Undang Pemda sendiri diatur bahwa untuk memberhentikan seorang kepala daerah itu tidak bisa langsung segitu saja. Ada prosedurnya harus melalui usul DPRD, harus melalui putusan MA. Sebenarnya secara umum kita bisa melihat bahwa kepala daerah itu hanya bisa dipecat hanya dua alasan, yaitu karena mendapatkan sanksi administratif atau karena melakukan perbuatan pidana di atas 5 tahun atau korupsi. Nah, itu. Kalau sanksi administratif itu harus melalui usul DPRD. Kalau tidak, ya
presiden atau mendagri itu sebenarnya nggak bisa langsung memecat, kecuali dalam pasal 68 tadi itu tidak menjalankan program strategis nasional. Itu sebenarnya salah satu pemecatan, pemberhentian yang bisa dilakukan langsung tanpa melalui tahapan. Bisa next. Ya, lantas kalau misalkan seperti itu, bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat dari negara demokrasi ya? Bisa nggak sih? Artinya kepala daerah yang kalau kita asumsikan dipilih melalui pemilu kada, dia memperoleh langsung sumber legitimasi dari pemungutan suara. Presiden juga, ya kan, dipilih dari pemilu yang berbeda. Kemudian ujuk-ujuk presiden bisa memberhentikan itu, bisa nggak sih? Sebenarnya hal ini bisa kita lurusin ya, kalau kita kaitkan dengan konteks negara kesatuan dengan perspektif hukum administrasi negara. Next. Ya, jadi kalau kita bicara konteks negara kesatuan, sebenarnya itu hanya ada satu lembaga legislatif. Begitu juga hanya ada satu lembaga eksekutif. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah pusat itu sendiri. Tapi karena negara kesatuan kita menganut prinsip desentralisasi, maka pemerintah pusat yang memegang wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara itu kemudian memberikan mendesentralisasikan atau melimpahkan beberapa urusan pemerintahan untuk diurus sendiri oleh daerah otonom. Nah, dalam hal ini ketika urusan itu diberikan, otomatis harus ada pengawasan. Pengawasan itu yang kita lihat sebagai fungsi kontrol yang dijalankan oleh pemerintah pusat tadi, bisa memberhentikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari konteks negara kesatuan dan perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara ini. Bisa next? Ya, bisa next lagi. Yang jadi permasalahan sebenarnya itu ketika pembentukan dan pembatalan peraturan daerah ya. Dalam pasal 523 kita lihat di situ sebenarnya ada dua pasal yang membicara terkait peraturan daerah. Jadi peraturan daerah dikatakan di pasal 522 kalau nggak salah, peraturan daerah itu dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan asusila. Kemudian di pasal selanjutnya ada juga dilarang, dikatakan peraturan daerah dilarang ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, asusila dan kebijakan pemerintah pusat. Ini merupakan klausul baru. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, kebijakan pemerintah pusat itu tidak diatur atau merupakan salah satu ketentuan yang sama sekali baru. Kita coba telusuri seperti apakah yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah pusat itu yang bisa membatasi pembentukan peraturan daerah. Disebutkan dalam pasal 523 ayat 1A, yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari instruksi presiden yang dapat berupa pelaksana program pembangunan, perizinan dan kemudian berusaha, pelayanan atau pembebanan biaya atas pelayanan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di redaksinya itu artinya kebijakan pemerintah pusat ini belum ditentukan secara eksplisit bentuknya seperti apa. Nah, dalam pasal selanjutnya ketika suatu peraturan daerah dikatakan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, itu bisa dibatalkan oleh presiden. Benar bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat sendiri juga di dalam praktik undang-undang pemerintah daerah sebelumnya, ketentuan serupa sebenarnya bisa ditemukan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di situ jelas bahwa ketika ada suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undangan, kepentingan umum dan susila, itu dibatalkan dengan peraturan presiden. Hanya saja ketika diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah bukan lagi peraturan presiden, tapi dibatalkan dengan produk hukum keputusan. Dalam hal ini kalau kita belajar hukum itu namanya disiplin. Nah, walaupun kita lihat praktik pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, itu sebenarnya tidak konsisten juga. Disebutkan dibatalkan melalui peraturan presiden, tetapi dalam pelaksananya dibatalkan dengan keputusan menteri. Baik, kalau kita dalam ajaran hukum itu sendiri juga kita pahami bahwa teori perundang-undangan itu mengilhami bahwa suatu produk hukum
tertentu hanya bisa dibatalkan dengan produk hukum sejenisnya. Jadi kalau peraturan itu merupakan mau dibatalkan, ya harus dibatalkan dengan peraturan. Kalau itu keputusan harus dibatalkan dengan keputusan. Nggak bisa itu sebagainya kayak gitu. Atau kalau mau dibatalkan ya harus dibatalkan dengan peraturan yang lebih tinggi, nggak bisa lebih rendah gitu. Nah tapi ini kan kita lihat bahwa kebijakan pemerintah pusat itu kan nggak ini ya, bentuknya cirinya belum jelas. Apa sih ini? Yang satu cuma instruksi. Kalau instruksi itu jelas-jelas apa istilahnya menyalahi teori perundang-undangan. Iya. Selain saya bilang itu menyalahi teori perundang-undangan, bisa juga dikatakan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, atau tepatnya pasal 18 ayat 5 yang dimana di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam hal menjalankan otonominya itu menjalankan otonomi luas. Artinya dengan adanya kebijakan pemerintah pusat ini bisa membatasi yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 5 itu. Dengan begitu, kalau ini tidak segera dicabut, ya bisa jadi ini sebagai jalan pembuka untuk menuju jurang sentralisasi. Ya, sebagai penutup, mungkin saya bisa merekomendasikan bahwa penyusunan draft omnibus law itu perlu ditinjau kembali ya, dan melibatkan segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah. Bukan hanya tadi seperti Mali bilang hanya kepentingan pengusaha semata. Karena kalau misalkan seperti ini dibiarkan, konsep seperti ini dibiarkan, yang sebelumnya kita evaluasikan, wah ini bakal istilahnya apa, memperbaiki kondisi tumpang tindih dan obesitas atau hiperregulasi yang terjadi di Indonesia, bisa saja menjadi malapetaka, menggerus kepentingan berbagai pihak, kepentingan kerja, kepentingan pemerintah dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aulia atas paparannya terkait tentang bagaimana melihat hubungan pusat daerah dalam konteks pembahasan tentang Omnibus Law. Dari kedua pembicara sebelumnya, baik Mbak Nidit dan juga Mas Aan, memang melihat dari sisi ini banyak sekali permasalahan terkait tentang Omnibus Law. Satu sisi pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nidit dalam slide itu, ini Omnibus Law diharapkan menjadi kado lebaran buat Pak Jokowi. Tapi, nah lantas bagaimana mitranya di legislatif? Apakah akan mengiyakan saja hal itu terjadi dengan kerja cepat seperti itu, atau memang DPR selayaknya badan legislatif balancing dari kekuatan dari eksekutif? Pembicara ketiga ada Bang Zulfikar yang akan membahas tentang Omnibus Law dalam politik legislasi di pemerintahan Jokowi. Amin. Waktu dan tempat, Bang Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Indonesia Institute yang saya hormati, moderator Mbak Fitri dan Bung Aulia yang saya hormati juga. Saya di Komisi 2 dan di Badan Legislasi, jadi tugas saya oleh fraksi ada 2. Mudah-mudahan dengan saya datang ke sini diberi masukan sama Mbak Fitri lalu sama Bung Aulia, nanti pada saat pembahasan saya bisa diperintahkan untuk mengikuti pembahasan RUU ini. Saya nggak akan terlalu banyak menyoroti substansi karena memang sampai sekarang kita belum menerima RUU itu, ya kan? Menurut info hari minggu yang lalu sudah diteken, nanti kalau nggak Senin Selasa mau dikirim ke DPR oleh Presiden, ya kan? Nah, nanti kalau sudah dibentuk pansus atau panja gitu, ditunjuk siapa yang mau membahas, dan mudah-mudahan saya masuk, kita siaplah berdiskusi lebih lanjut. Yang mau saya sampaikan soal politik legislasi ya, kehadiran Omnibus Law ini bagi saya menarik. Ada 5 hal, tidak perlu di satu persatu Mas ya, slide-nya saya tadi baca lalu saya simpulkan lagi. Pertama, ini terobosan, ya kan. Tadi Mbak Fitri bilang ini metode, ya kan, cara pengaturan saja.
tidak perlu diperdebatkan lagi mau common law atau mau civil law, tapi bagi saya ya yang di Komisi 2 dan di Balik secara politik legislasi ini terobosan di tengah undang-undang kita itu yang terlalu banyak, sudahlah terlalu banyak tumpang tindih, tidak hanya sesama kementerian lembaga tapi antara pusat dan daerah. Yang kedua, metode Omnibus Law ini bagi saya jalan keluar dengan tantangan legislasi yang seperti itu. Pemerintah Jokowi Ma'ruf ingin ada gimana cara mengatasinya. Ternyata secara metode perundang-undangan ada cara yang disebut dengan Omnibus Law itu. Yang ketiga ini menurut saya yang menarik juga ini kehadiran Omnibus Law ini, metode ini adalah dia merupakan orientasi baru dalam politik legislasi kita. Kenapa saya sebut orientasi baru? Karena kebiasaan kita selama ini, ya kan, dulu itu seperti logika begini, Bung Aulia ya kan, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Nah, dalam politik legislasi kita juga begitu selama ini. Kalau bisa diatur dengan banyak undang-undang, kenapa harus diatur satu? Nah, Omnibus Law ini itu mengajak kita untuk punya pikiran baru. Kalau sebuah undang-undang materi muatannya, topiknya itu bisa saling terkait, ya mari kita buat satu-satu. Yang keempat ini cara baru, ini yang menarik ya. Mbak Bivitri, saya berangkat dari tenaga ahli fraksi, lalu saya nyalek dan alhamdulillah saya terpilih. Waktu saya jadi tenaga ahli fraksi, saya koordinator tenaga ahli fraksi Partai Golkar di DPR RI, Mbak Adinda ya kan. Saya waktu itu pernah diskusi di Balik gitu ya. Saya challenge ketua Balik ya kan. Mestinya saya bilang waktu itu Mbak Bivitri, prolegnas itu tidak perlu ada. Ya. Di Undang-Undang Dasar itu memang DPR RI punya fungsi legislasi, tapi DPR RI itu disebutnya pembentuk undang-undang, bukan pembuat. Jadi harus dibedakan nih antara pemahaman saya ya, pembentuk dengan pembuat. Kalau pembentuk itu memang harus benar-benar kehadiran sebuah undang-undang itu merupakan jawaban yang diperlukan atas persoalan yang terjadi. Kalau pembuat itu ya macam pabrik begitu. Membentuk ada dasar yang kuat ya kan. Nah, menurut saya prolegnas itulah yang membuat kita itu banyak tumpang tindih ya kan. Waktu itu ya saya sampaikan terlalu banyak juga undang-undang. Nah, mestinya ya kan undang-undang itu hadir harus dari pemenang pemilu, harus dari pihak yang memerintah, pihak yang berkuasa, karena dia yang dipercaya untuk membawa masyarakat ini lebih baik, lebih maju. Tapi dengan prolegnas itu tidak demikian, ya kan? Semuanya boleh. Nah, kalau semuanya boleh, tidak jelas kita ini siapa yang memerintah, siapa yang diperintah gitu. Nah, menurut saya kehadiran Omnibus Law itu menunjukkan bahwa memang Jokowi sekarang yang menang pemilu, memang Jokowi sekarang yang memerintah. Karena dia memerintah, karena dia sudah berjanji pada saat kampanye, dia menginginkan sebuah perbaikan, dia hadirkanlah saya maunya ini. Untuk merubah ini saya maunya lewat undang-undang. Karena kita kan sudah demokrasi ya. Tidak mau otoriter dia kan. Ini yang keempat ini cara baru dalam politik legislasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita inginnya begitu. Sekarang ini DPR sama pemerintah menetapkan 248 rancangan undang-undang 5 tahun ke depan. Terus prioritas itu 50. Tapi 50 itu gimana ya? Ini menunjukkan yang benar-benar dari Jokowi lah. Menurut saya ini yang lebih bagus gitu. Yang kelima ini meletakkan tradisi baru, Omnibus Law itu. Ya kan? Ke depan mudah-mudahan ini menjadi menjadi peletak dasar bahwa ketika kita
melakukan sebuah perumusan perundang-undangan, kita harus memastikan bahwa undang-undang yang kita hadirkan adalah merupakan terobosan, merupakan jalan keluar, punya orientasi baru, dan menunjukkan cara yang baru, dan benar-benar memang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan benar-benar untuk memajukan masyarakat, sehingga dia menjadi jawaban atas kebutuhan yang sedang diinginkan oleh masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait materinya, nanti kalau sudah di DPR ya mari, ya kan, kita Golkar ini punya tanggung jawab penuh karena ini Omnibus Law dipercayakan kepada Menko Perekonomian, Mbak Fitri, ya kan. Kalau memang saya nanti masuk di situ, saya ingin pastikan bahwa secara substansi, secara materi, kita ingin RUU ini memang menegakkan keadilan, tidak untuk menyenangkan pengusaha saja, gitu, tapi juga untuk benar-benar membuat lapangan kerja baru, ya kan, benar-benar untuk meningkatkan daya saing, benar-benar untuk mensejahterakan buruh, dan bukan juga mengabaikan kepentingan ekosistem. Yang kedua, ya kan, kita ingin juga nanti kita pastikan dalam proses pembahasannya terbuka, mengajak banyak stakeholder dari pengalaman perencanaannya di pemerintah yang demikian. Kita ingin balik kalau sudah nyampe DPR, ya, lewat balik atau lewat komisi atau lewat pansus begitu, lewat panja, kita ingin mengundang lebih banyak stakeholder. Saya tidak peduli dengan batasan, kalau memang saya di situ harus menjadi kado lebaran gitu, daripada nanti kesusu terkesikut, ya kan. Terus yang terakhir, ya mari sama-sama kita cermatilah proses pembahasan ini, karena kita ingin lebih banyak pikiran, lebih banyak gagasan, lebih banyak kritik, agar memang sekali lagi kehadiran Omnibus Law, terutama RUU Cipta Kerja ini benar-benar membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Bila itu berakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga nih sekalian menanggapi presentasi yang setelah saya. Sebenarnya ada data yang tidak sempat saya tampilkan, dan juga karena beda laptop sih. Ada saya PSHK, bukan timnya, saya tidak aktif lagi di PSHK, jadi timnya bukan saya, tapi bisa saya tampilkan. Kami punya data yang cukup komprehensif mengenai hiperregulasi di Indonesia. Dengan misalnya ya, saya bacakan saja. Kita punya dalam 2014 sampai 2018 saja, karena studinya memang sudah ada setahun yang lalu, 107 undang-undang, 452 PP, 765 Perpres, dan 7.621 peraturan menteri. Jadi kami istilahkan dengan hiperregulasi. Cuma begini masalahnya. Untuk menyelesaikan itu semua, caranya bagaimana? Analisisnya harus komprehensif. Jadi kemudian kami sudah lakukan analisis. Jadi penelitiannya ini cukup lama, lebih dari setahun. Ya. Jadi saya kira ini juga bukan shortcut juga. Intinya saya bacakan saja. Masalahnya dari hiperregulasi itu apa? Satu, ketidaksesuaian perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan. Karena kita juga punya RPJM, kita punya RPJP dan seterusnya. Kedua, materi muatan yang tidak tepat. Yang ketiga, jumlah tadi hiperregulasi. Dan yang keempat, peraturan tidak efektif tanpa penyelesaian yang cepat. Nah, tapi apakah solusinya semata-mata Omnibus Law? Keliru kalau seakan-akan pil panas saya dari semua masalah tadi itu Omnibus Law. Keliru berat. Karena dalam analisis kami, strateginya itu banyak, saya tidak perlu bacakan. Tapi yang harus dibenahi adalah, pertama, revisi dulu Undang-Undang 12-nya. Kemudian reformasi regulasi sistematis dan berkesinambungan dalam RPJMN. Kemudian penataan fungsi dan kelembagaan. Salah satunya memang yang kami dorong sekali, dan sebenarnya muncul waktu dalam janji Pak Jokowi dalam debat capres waktu itu, adalah adanya badan regulasi. Salah satunya itu, salah satu. Gitu. Jadi
bahwa seperti yang disampaikan Bapak barusan bahwa kita gemuk sekali nih, betul. Tapi apakah dengan satu undang-undang terus semuanya mau dibereskan, ramping dan semua masalah regulasi selesai? Ini yang menurut saya shortcut yang terburu-buru diambil. Karena yang namanya hiperregulasi itu tidak akan sembuh dengan munculnya Omnibus Law ini. Tapi dirapikan dulu. Kalau sampai sekarang masih ada masalah dalam hal ego sektoral untuk membuat peraturan perundang-undangan, nggak akan selesai. Mau ada 4, 5, 6 Omnibus Law, nggak akan bisa selesai masalah itu. Rapikan dulu dari hulunya, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya katakan adalah juga karena keterburu-buruan ini dengan keterbatasan, sekali lagi bahkan anggota DPR aja belum dapat draftnya. Tapi saya coba baca dari yang kita dapat 25 November 2019 itu dan sudah disangkal sebagai draft akhir oleh Menko. Kacau sekali isi pasal-pasalnya. Jadi yang ditarik ke pemerintah, sebenarnya saya untuk diskusi ini coba bikin di dalam, cuma kurang nggak sempat. Tapi misalnya selain yang disampaikan tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Mas Aan soal kepala daerah ditarik lagi oleh presiden dan seterusnya, kalau kita cari pakai Ctrl F presiden, itu banyak sekali yang ditarik kembali ke presiden. Dan yang menarik juga, saya kasih contoh khusus aja ya, soal kawasan ekonomi khusus. Jadi kawasan ekonomi khusus itu diatur di sekitar pasal 488 dan sekitarnya. Itu yang membentuk, mengawasi, memonitor itu adalah Dewan Nasional. Ketuanya siapa? Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang perekonomian dan seterusnya dengan delegasi dari presiden. Ya, itu satu ditarik. Dan uniknya dari segi tata negara, karena dalam kajian saya, dalam undang-undang yang belum final ini diulang-ulang pernyataan-pernyataan yang saya bingung kenapa masih masuk undang-undang. Misalnya dalam pasal 514 dikatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang. Bukannya udah jelas dalam konstitusi. Peraturan pasal undang-undang diatur dalam peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi seakan-akan kalau saya membacanya ya, saya tidak mau bahas satu, tapi saya mencoba helikopter view. Yang saya lihat adalah upaya untuk memang benar-benar menarik lagi semuanya ke kekuasaan presiden. Nah, salah nggak bagi pengusaha? Ini memang yang dimaui. Karena bagi pengusaha, bagi pelaku usaha, sentralisasi itu mengefisienkan semua proses. Betul. Nah, cuma bahaya dalam demokrasi adalah ketika ditarik semua ke kekuasaan satu atau beberapa kelompok, beberapa orang dalam satu kelompok, maka itulah akan timbul potensi penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi tadi itu muncul kroni baru ya dan seterusnya, persis seperti zamannya Orde Baru dulu. Nah itu, jadi saya kira saya yang ingin saya katakan sebenarnya dengan menanggapi adalah saya ingin mengatakan bahwa kita hiperregulasi, bahwa ada masalah, nggak ada yang saya tolak sama sekali, betul sekali. Masalahnya adalah kalau dianggap Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah panacea, saat kali menempel itu semua akan sembuh, itulah yang kita harus bongkar cara pandang seperti ini. Karena menurut saya bahkan dengan cara pembahasan seperti ini, dia tidak akan menjadi panacea, dia malah akan menimbulkan masalah-masalah baru yang sudah banyak dikemukakan oleh banyak kelompok. Terima kasih. Setahu saya prosesnya melibatkan publik juga, tapi masih terbatas lah. Mungkin nanti kalau sudah di DPR bisa kita buka ruang seluas-luasnya. Mbak Fitri, mungkin ini bukan satu-satunya cara ya. Tapi menurut saya dengan dihadirkannya pengaturan undang-undang dari metode Omnibus Law itu, saya melihatnya dari sisi politik legislasi gitu. Ini
membuat kita berpikir 5 hal tadi itu. Tentu tidak semua RUU yang hiper itu diselesaikan dengan satu ini, tidak. Ini hanya 80 sampai 82 dan itu pun yang pasti terkait, tidak semuanya yang ada dalam pasal-pasal 80 undang-undang itu mau dihapuskan, itu tidak, dan yang terkait dengan cipta kerja ini. Kalau nanti kita berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, sebenarnya tidak ada masalah. Makanya saya katakan bahwa dalam politik legislasi ini itu terobosan, jalan keluar, orientasi baru, cara baru, dan tradisi baru. Dan mudah-mudahan ke depan ini yang jadi pegangan kita dalam membuat undang-undang, baik dari DPR maupun dari pemerintah. Kalau memang bisa dibuat sederhana, kenapa dibuat rumit? Gitu ya. Kalau memang harus hanya prinsip-prinsipnya saja, kenapa harus sampai detail-detailnya? Nah, ini kan sesuatu yang menarik menurut saya nih, dari sisi politik legislasi. Nah, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berarti dia sudah membuat sesuatu yang anyar gitu ya dalam politik legislasi untuk pemerintahan kita ke depan. Soal saya singgung sentralisasi ya. Dulu di Undang-Undang Dasar kita itu Bu Bivitri ada kalimat concentration of power and responsibility upon the Presiden. Itu kira-kira masih berlaku nggak ya kalimat itu ya? Kalau saya dari sisi eksekutif gitu misalnya ya, Presiden, Kepala Negara, pemerintahan mestinya gitu, dia memang bisa, daerah itu kan bawahan, apalagi negara kesatuan itu kan asalnya kekuasaan memang dari pusat. Kita tidak ada mengenal sharing power sebenarnya, itu kan di negara bagian. Tapi kalau di negara kesatuan kita mengenalnya kan desentralisasi atau distribution of power gitu lah, pusat kepada daerah. Sesungguhnya yang punya kekuasaan, kewenangan itu siapa? Pusat. Dalam hal ini siapa? Pemerintah. Dalam hal ini siapa? Presiden. Daerah itu kan hanya karena ada desentralisasi diberikan. Ekstrimnya kalau memang negara kesatuan itu harus terpusat semua, menurut saya sah. Tapi kan kita ingin negara kesatuan yang demokratis berdasarkan hukum, maka itu diberi gitu. Kalau ini nanti ditarik, mestinya ya kan perda-perda itu, perbu-perbu itu memang tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau melanggar, bisa juga kan sebelum diundangkan pemerintah pusat review atau setelah diundangkan pemerintah bisa review. Reviewnya apa? Bisa juga dibatalkan. Kan dia kekuasaan eksekutif. Kalau daerah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pusat, barulah dia ke pengadilan. Nggak tahu ini saya, MK-nya kan harus ke pengadilan semua nih menurut saya. Lalu pemerintah atasan kita, pemerintah pusat, apa tuh kekuasaan dan kewenangannya? Masa nggak boleh mengawasi? Masa nggak boleh mereview? Termasuk masa nggak boleh membatalkan kalau kita yang punya kekuasaan? Itu ya, ini apa istilahnya itu, saya mencoba untuk mengajak berpikir. Lalu Presiden itu keputusannya apa sebagai pemerintah, sebagai kepala negara pemerintahan, kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa? Hanya diam saja begitu Presiden itu. Padahal dia yang diminta oleh rakyat Indonesia bertanggung jawab atas jalannya negara ini. Kalau saya bisa itu, termasuk memecat gubernur bisa itu, kalau itu wakil pemerintah pusat. Kalau yang dia benar-benar melanggar. Kalau dia nggak setuju ya silakan ke pengadilan kan begitu. Itu namanya kesatuan, itu namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut saya begitu. Gimana ya kalau misalkan peraturan itu bagusan mana, banyak atau sederhana? Saya pun sendiri bilang memang kalau makin banyak peraturan itu sebenarnya makin membatasi hak asasi kita, karena undang-undang kan itu membatasi hak. Artinya kalau makin banyak peraturan ya kita dirugikan karena ruang gerak kita terbatas. Nah ini saya bilang juga kalau saya secara konsep setuju dengan Omnibus Law itu memang perlu, tapi secara substansi mari kita diskusikan dulu isinya apa-apa aja. Kalau kasusnya Omnibus Law seperti sekarang ya wajar ditolak ya, karena proses penyusunannya tidak terbuka dan tidak transparan. Nah kalau terkait perda tadi memang dulu pemerintah daerah bisa membatalkan. Kalau ditanya, saya setuju dengan konsep pembatalan
executive review, setuju dengan itu atau tidak? Saya sebenarnya setuju. Kalau kita tarik dari dari konteks negara kesatuan dan perspektif hukum administrasi negara. Tapi namun lagi-lagi karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya etikanya itu harus dihargai. Kalaupun misalkan diatur kembali, sama saja nanti akan dibatalkan lagi kalau tidak ada orang yang bawa itu ke pengadilan karena sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. Jadi saya kira seperti itu pembahasan. Mungkin bisa disitu. Saya bukan orang politik, saya nggak mau ini tidak beda politik Pak. Saya lebih final saja. Beliau mengatakan tadi, Bu Fitri mengatakan, oke, karena banyak ada sistemnya Pak. Pertanyaan kami sudah, kami orang dari kalangan yang melakukan langsung, berhubungan langsung, ketenaga kerjaan. Kalau itu nunggu itu sampai kapan Pak? Kok nunggu semua rapi dulu baru kita bentuk? Sampai kapan? Sementara kita tahu mungkin duit, kita pasti tahu Pak. Setiap tahun kurang lebih ketenaga kerja kita 2 juta orang. PHK kami nangani Pak, banyak sekali. Yang sehingga butuh pekerjaan bukan sedikit. Kok kita biarkan yang nunggu itu sampai kapan kita nggak pernah tahu. 5 tahun lagi itu ada kurang lebih 10 juta angkatan kerja yang belum bekerja. Gejolak sosial akan di sana timbulnya. Apa kita menunggu itu terjadi atau kita lakukan sesuatu? Ada kekurangan, yes. Kami mengerti ada kekurangan. Setuju Bu Fitri. Tapi kita pilihan-pilihan yang nggak ada yang mana dulu kita mau pakai. A atau B? Nggak mungkin kita, yaudah rapi dulu saja semua, itu kesatuan semuanya. Saya enggak. Kami buat politik Pak Diri, saya lihat. Contoh saja, pengusaha, maaf nih, berapa banyak perizinan yang harus disiapkan sampai dia bisa berusaha. 2 tahun belum beres Pak. 2 tahun lagi 4 juta orang yang nungguin Pak. Pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan kita. Ada kekurangan, yes, setuju. Pasti ada kekurangan. Semua pilihan pasti ada kekurangan. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu, maaf. Di pengaman praktek saja. Ratusan ribuan yang sudah kita PHK. 2 juta turun. Saya nggak bisa membayarnya. Belum yang out exodus. Real. Kami ada langsung. Kami betul data perusahaannya kemana saja. Sudah kami tangani. Belum yang orang lain tangani. Mau kita tunggu itu, judulnya pakai efisiensi. Yang tadinya 1000 jadi 400. 500-nya per. Terima kasih. Saya sedikit emosi untuk ngomong begini. Ya, untuk sesi kedua. Oke. Saya Reski, biasa di masyarakat Pemda misalnya. Oke, mungkin Dari KPPOD ya? Iya, dari KPPOD. Jadi menarik tadi pernyataan pemantik ya dari Pak DPR ya. Pak Zul. Jadi ya memang filosofinya sepakat sih, kewenangan pusat ketika kewenangan pusat itu ada di presiden itu sah ya memang, tapi kita juga perlu mengetahui bahwa filosofinya apapun yang diatur pusat itu juga dampaknya di daerah Pak. Yang tahu karakteristik permasalahan itu daerah. Jadi perlu partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, khususnya untuk pemerintah daerah. Apalagi ada wacana AMDAL dihapus, IMB dihapus. Itu kalau kaitannya dengan daerah itu sangat krusial Pak. Bolehlah kita datangkan perusahaan besar ke daerah, kemudian kita atur semudah mungkin. Terus kita lihat AMDALnya bagus, umpamanya tidak terdampak, tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi masyarakat sekitar yang kena Pak. Ya, mungkin di AMDALnya itu dilaporkan bahwa oh ini air tanahnya bagus, air permukaannya bagus. Tapi kalau di daerah itu kalau sudah ada cekungan begitu, itu bukan lagi persoalan air tanah, bukan lagi persoalan ketersediaan air, tapi persoalan itu tanah yang bergerak, likuifaksi yang bisa terjadi itu. Jadi itu juga kita perlu pemerintah daerah untuk terlibat jauh. Makanya
kita dorong untuk dibuka seluas-luasnya. Itu juga saya mau mungkin saya tidak terlalu paham tentang hukum ya, tapi mungkin bisa dielaborasi lebih jauh oleh Bu Fitri. Kan kita tahu juga memang ini nanggapin tentang apa namanya yang bisa memecat atau bisa membatalkan perda ya, membatalkan perda. Kita tahu perda bermasalah juga itu terjadi karena pusat yang tumpang tindih secara sektoral gitu. Di daerah itu mereka mau bikin umpamanya SOP tentang OSS tadi ya Bu, itu dia harus tunggu NSPK, sedangkan SPK sendiri tumpang tindih belum keluar, macam-macam lah masalah SPK sendiri itu. Bagaimana daerah mau apa namanya mau bagus, mau rapi kalau yang di pusat sendiri juga masih bingung sendiri dengan peraturan yang dibuat gitu. Mungkin itu saya, mungkin itu pemantik saya dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rizky. Ya. Terima kasih, saya Dinda. Terima kasih untuk para pembicara. Tadi sebenarnya menarik ya. Kalau saya juga melihat terlalu banyak peraturan itu juga membunuh gitu. Di sisi lain memang kita harus sesuaikan juga dengan konteks sistem ketatanegaraan kita. Tadi kasus yang disampaikan Bapak sebelumnya juga menunjukkan betapa ringannya permasalahan itu. Dan saya sepakat tadi yang presentasi yang Mbak Bibi soal kritik terhadap proses. Rasanya itu memang yang menjadi masalah. Beberapa waktu lalu kami diundang juga oleh Hanas berbicara soal isu yang berbeda, tapi ini agak mirip. Jadi artinya akan ada top down lagi gitu Mbak Bibi, yaitu soal rencana untuk amandemen terbatas GBHN. Dan itu membuat saya teringat dengan Omnibus Law ini gitu. Di satu sisi kami juga sepakat perlu ada peraturan perundang-undangan yang sederhana, dan kadang-kadang terlalu banyak menciptakan hal-hal yang baru tapi tidak mau memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya, itu justru menjadi masalah. Jadi kadang-kadang kita punya penyakitnya banyak, korupsi segala macam, itu belum dituntaskan tapi dibuat lagi dengan peraturan yang baru. Pun ada maksud yang baik, setahu saya beberapa pakar juga mengatakan kebijakan publik itu tidak diukur dari intensi yang baik, tapi hasilnya atau dampaknya akan seperti apa. Mendengarkan penjelasan dari Bang Zul tadi bahwa bahkan DPR aja nggak punya nih draftnya gitu. Sehingga wajar juga masyarakat sipil, pelaku usaha, tenaga kerja juga menjadi resah gitu. Kita seperti meraba-raba. Ada hal yang memudahkan tapi kita buta. Sementara ini semua kan lembaga publik yang terlibat dan kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Iya, tapi kita nggak punya. Bahkan sekelas Mbak Bibip aja, saya pikir saya bisa minta nih draftnya TII biar kita ikut sama-sama mendiskusikan hal ini dan memberikan masukan. Tapi ketika kita meraba dalam gelap, ya wajar juga ketika masalah-masalah itu muncul. Dan saya berharap sebenarnya di diskusi ini para pembicara juga bisa menjelaskan gimana nih biar bisa saling berkontribusi gitu. Karena ada politik legislasi, ada politik legal hukum di situ. Di sisi lain kita juga perlu mengevaluasi bahwa prosesnya pun masih bermasalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Rizky dari KPPOD. Terima kasih. Ya, terakhir satu lagi. Baik, terima kasih. Saya Semi dari masyarakat biasa juga, Pak. Karena berhubung masyarakat biasa, kalau di kalangan masyarakat itu kami punya satu quotes, hukum itu dibuat untuk dilanggar, Pak. Oleh karenanya kenapa banyak kami dari masyarakat biasa akhirnya masuk ke jeruji, karena banyak hukum yang kami langgar, karena banyak juga aturan-aturan yang dibuat. Jadi kami percaya kalau dibuat satu aturan itu mungkin seperti tadi penanya kedua, mungkin akan mempermudah kami juga, Pak. Tapi masalahnya saya tidak sepakat apabila pembuatan hukum itu seperti gayanya Pak Tarno, Pak. Maksudnya dia teriak tolong dibantu, publikasi ke media, seperti BIM salah BIM, ketok palu jadi. Itu akibatnya kayak undang-undang KPK itu tadi, Pak. Nah, jadi maksudnya keterlibatan publik itu sangat diperlukan. Jadi sehingga ketika kami masuk ke dalam jeruji karena kami melanggar hukum, kami tahu kami salah karena kami juga terlibat membuat hukum itu. Jadi setidaknya punya kesadaran. Nah, untuk Pak Zul mungkin saya agak sedikit agak sedikit bingung juga, Pak. Maksudnya kita sudah di era orde reformasi, Pak, di mana keterlibatan masyarakat juga punya hak maksudnya untuk
Dimana kala presiden punya kesalahan, kita bisa turut serta di sana, Pak. Nah, presiden juga manusia kan, tidak selamanya rocker saja, Pak. Jadi maksudnya kalau semisal kekuasaan itu diberikan sepenuhnya ke presiden, lalu apa fungsi daerah, Pak? Saya asalnya dari Nusa Tenggara, Pak. Di Nusa Tenggara itu banyak sekali kejadian perusahaan dari luar, dari pusat ke sana tanpa memenuhi unsur amil dan lain-lain mereka bangun. Bangun. Apalagi itu di sana padahal ada kontrol dari daerah. Apalagi setelah dikasih semuanya ke presiden, Pak. Apakah tidak akan membentuk istilahnya seperti yang tadi Bu Vivi katakan, ada akan kroni-kroni seperti munculnya di zaman Soeharto lagi, tenda Orde Baru. Nah itu Pak, mungkin bisa jadi counter attack lah ya kalau di game itu. Dari apakah kekuasaan yang dengan Omnibus Law ini, apakah si presiden itu akhirnya punya kekuasaan absolut sehingga dia membuat, karena dia punya kuasa absolut bisa membatalkan peraturan-peraturan yang di daerah, sehingga akhirnya ya sudah hanya ada presiden dan para korporasi-korporasi yang ya kita katakanlah yang ingin berkuasa sendiri, yang akhirnya menindas kita masyarakat biasa seperti kami. Untuk Bu Fitri, mungkin saya satu pertanyaan saja, Bu. Apakah Omnibus Law ini membuat hukum di Indonesia, khususnya kita sini, menjadi maju, apakah semakin ke belakang? Itu saja. Dari sisi muatan, substansi, saya tidak berbeda lah sama Mbak Fitri sama Bung Aulia gitu ya, termasuk dari mungkin katakanlah ada proses yang kurang, bukan belum. Tapi sekali lagi ini ada yang menarik gitu, yang menurut saya ke depan itu perlu diteruskan. Dari sisi politik legislasi itu, selain 5 hal ini saya kasih contoh lagi ya, untuk menegaskan gitu ya. Di dalam negara sistem pemerintahan presidensial gitu ya, mestinya memang kalau menurut saya nih ya, karena presiden yang diberi mandat gitu ya, maka apa-apa itu presiden harus kasih tahu dulu, saya maunya ini. Kalau perlu datang ke DPR, dan itu dilakukan. Contoh IKN ya, RUU IKN, terlepas materi dan substansinya, saya menangkap ada yang baru gitu dari Pak Jokowi ini. Yang baru itu tadi, dia minta datang ke DPR, ke DPD, bahkan ke MPR, saya mau mindahkan ibu kota, coba minta izin. Mestinya ke depan itu semua RUU itu harus muncul dari presiden. Karena dia yang menang, karena dia yang berkuasa gitu. Kalau dia ingin sesuatu, datanglah ke DPR kan. Saya maunya ini, termasuk cipta kerja ini, Unibas ini. Dia tuh nggak datang ke DPR, bilang saya mau ada ini, karena ini. Itu presidensial namanya itu. Mari ini terus didorong gitu. Dia buka juga kok kan. Hanya keterlibatannya mungkin nanti ada proses yang kurang gitu ya. Buktinya dibuka apa? Mbak Fitri bisa mengkritisi kan? Tidak tertutup sama sekali gitu. Sudah diutarakan dulu ke publik. Ya kan? Untung bisa maksa ya kan? Berarti kan menunjukkan kita ini tidak otoriter, tidak diktator. Pemerintah masih bisa dipaksa ya kan? Itu demokratis berarti. Dipaksa dan mau mengikuti kan gitu. Gitu kan ya. Jadi ya mungkin nanti di DPR yang saya bilang tadi, kalau saya di situ ya kita dorong untuk makin melibatkan banyak partisipasi gitu ya. Terus Mas apa yang belakang ya, jadi daerah itu harus dipahami itu pemerintah bawahan. Kalau ada apa-apa terhadap daerah, siapa yang harus koreksi sebagai pemerintah bawahan? Kan yang pemerintah atasan kan, ngontrol, ngawasi, termasuk ngoreksi kan. Dan ngoreksi ini kan bisa macam-macam bentuknya. Nah,
Kita ini kan pemerintah pusat, pemerintah asal, masa nggak boleh gitu. Ini dari sisi normatifnya dulu ya, bahwa kekhawatiran terjadinya itu ya kita lihat. Ya. Tapi ya memang bahkan di negara federal pemerintah nasional itu bisa kok mengkoreksi pemerintah bawahan, lokal government-nya. Karena memang begitulah struktur pemerintahan itu. Jangan sampai kalimat di Undang-Undang Dasar kabupaten kota seluas-luasnya disentralisasi di sana, lalu kita mengartikan sebebas-bebasnya gitu, tanpa kita merasa di atas kita ada pemerintah lagi yang merupakan pemerintah atasan. Memang ke depan selain itu saya bisa juga sampaikan, selain persoalan regulasi untuk makin membuat kita lebih baik, persoalan etika dan perilaku. Ini yang tidak disinggung dan tadi sudah disinggung sama Mbak Fitri begitu ya. Kemudian banyaknya undang-undang yang membuat masalah atau korupsinya. Korupsi ini kan berarti etis dan standar etis sama perilaku. Jadi, saya sudah sampaikan juga diskusi kecil gitu, jangan sampai kepentingan kita untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, membuat orang makin sejahtera, lalu kita pun tidak mau merubah etika dan perilaku kita, karena sesungguhnya etika dan perilaku kita juga menjadi akar masalah dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Sekian, terima kasih. Saya mungkin mau menanggapi terkait bagaimana sebenarnya kita melihat kedudukan dari daerah terhadap pusat, atau misalkan presiden bisa memecat kepala daerah. Dalam ajaran hukum ini sebenarnya dialektis ya. Ada yang sebagian melihat bahwa sebenarnya daerah itu berdaulat, enggak, pusat itu berdaulat. Tergantung dari di mana kita mau berdiri, masa apa. Sederhananya sebegini, di mana kewenangan untuk mengurus itu lebih gede, lebih besar. Apakah ditentukan dahulu di pusat, kemudian sisanya diserahkan ke daerah, ataukah di daerah dulu, kemudian sisanya dikasih ke pusat. Ini tergantung pilihan kita. Tapi karena Indonesia merupakan negara kesatuan, konsekuensi negara kesatuan, maka sebenarnya yang menjadi titik landasannya itu adalah pemerintah pusat sebenarnya. Tapi perlu digarisbawahi, kita sebagai negara kesatuan itu menganut asas desentralisasi berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Konsekuensi ini mengatakan bahwa pemerintah pusat sebagai pemerintah yang dahulu absolut, kemudian membentuk daerah otonom, sudah memberikan beberapa urusan pemerintahan untuk diurus sendiri ke daerah. Batasannya apa? Ya, konstitusi itu sendiri. Karena kita adalah sistem presidensial, dalam sistem presidensial dikenal namanya supremasi konstitusi, makanya konstitusi itu sendiri yang menjadi pengawas terkait pembagian urusan itu. Maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat bahwa apakah presiden berwenang memecat kepala daerah ataupun membatalkan peraturan daerah, kalau saya sendiri pribadi melihat dari konteks negara kesatuan dan hukum administrasi negara itu bilang iya. Tapi lagi-lagi perlu diawasi juga. Maka itu ada checks and balancesnya. Ada institusi peradilan dibutuhkan di tengah di situ. Agar nanti misalkan presiden atau dalam hal ini diberikan delegasi kewenangan, peradilan bisa mengoreksi penyalahgunaan wewenang itu. Lagi-lagi saya bilang ini berbicara terkait konteks normatif ya. Tapi kan kalau kita kembalikan ke Indonesia sendiri kan tidak sesederhana itu juga. Benar bahwa dalam secara normatif pemerintah pusat absolut negara kesatuan, tapi kalau secara historis di Indonesia kan sebenarnya bukan cuma pemerintah pusat saja yang berjuang, ada juga pemerintah daerah ya. Beberapa daerah masing-masing berjuang memperoleh kemerdekaannya. Akhir kata mungkin saya mau tutup bahwa sebenarnya otonomi daerah itu memberikan kemandirian, tapi tidak memberikan kemerdekaan. Itu yang perlu digarisbawahi. Terima kasih. Nah, dari saya mau mengingatkan dulu kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa banyak sekali filsuf yang bilang bahwa undang-undang itu memang pada dasarnya dia akan memuat keadilan yang minimal.
Kenapa keadilan yang minimal? Karena dalam undang-undang dia akan selalu ada negosiasi politik di dalamnya. Nah, cuma dalam keadilan yang minimal itu ada koridor demokrasi dan negara hukum yang harus ditimbang. Gitu. Ukurannya sebenarnya sederhana, 3. Pertama ukurannya ya, kita kan bicara dalam ruangan negara. Kita tidak bicara dalam suatu situasi yang chaos, siapa yang kuat dia yang menang dan seterusnya. Untuk mencegah siapa yang kuat dia yang menang, makanya ada prinsip-prinsip yang namanya prinsip demokrasi dan negara hukum. Nah dengan itu maka sebenarnya ada 3 saja ukurannya. Pertama konstitusi, kalau kita bikin undang-undang ya. Kedua, please evidence based. Jangan langsung asumsi terus, atau saya kadang-kadang ada dulu tuh suka ngetik aja gitu pasal 1, ngetik aja di sini, nggak melihat nyataannya di luar sana gimana. Dan yang ketiga, stakeholders harus dilibatkan. Itu adalah 3 ukuran sederhana bagaimana sebuah undang-undang ataupun kebijakan dapat sukses. Nah, di konstitusi misalnya ada pasal 18 Ibu dan Bapak. Kalau misalnya dikatakan konstitusi memang prinsipnya semua di tangan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Ada pasal 18 yang diamandemen pada tahun 2000, ya kan 99-2002. Kalau kita lihat itunya kan bintangnya 2, berarti dia tahun 2000 diubahnya. Dikatakan dalam pasal 18 ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah ini yang kemudian diturunkan tadi yang NSPK dan lain sebagainya. Apakah jadi nggak ada kontrol terhadap daerah? Ada. Salah satunya NSPK tadi, ya, dan ini yang juga penting. Nah, kemudian konstitusi juga kemudian yang mengatur misalnya pemecatan kepala daerah boleh nggak oleh presiden? Ya, kita harus kuatkan secara konseptual dalam hukum tata negara. Pemecatan, pemberhentian suatu jabatan hukum tata negara itu harus berkaitan dengan cara pemilihannya. Kalau dia dipilih dengan pemilu, kita sebentar lagi 2020 ini akan ratusan pilkada akan kita alami, kemudian tiba-tiba dipecat dengan cepat oleh presiden tanpa proses yang memperhatikan cara pemilihan kepala daerah itu sendiri, maka ini lagi-lagi akan keliru secara konseptual. Nah, dari segi konstitusi, putusan MK tadi saya sebut-sebut. Kalau pertanyaannya saya sama barangkali seperti Mas Aan. Kalau ditanya ke saya setuju nggak dengan putusan MK itu? Saya bisa bilang dengan tegas saya nggak setuju. Kenapa? Karena saya punya pengalaman juga. Saya sekarang bantu Komnas Perempuan misalnya untuk mencoba membatalkan banyak sekali perda yang bermasalah dalam hal diskriminasi terhadap perempuan yang nggak bisa lagi semudah dalam tanda kutip ya semudah dulu karena semuanya harus lewat judicial review di Mahkamah Agung. Jadi kami lagi mencoba mendorong supaya Mahkamah Agung mengubah cara judicial review-nya. Ya kan, karena kalau di MK kita bisa maksimal gitu, kalau kata teman-teman saya di Pusako, kalau di MA itu menambah keimanan. Karena kita begitu submit, hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita menang. Kenapa? Karena kita nggak bisa kasih bukti apa-apa, kita nggak bisa kasih ahli kayak di MK, nggak terbuka, tiba-tiba keluar putusan. Saya banyak sekali pengalaman buruk soal itu di kasus-kasus pemilu, kasus-kasus perempuan, ya, kanun jinayat segala macam itu yang di Aceh misalnya. Kalah semuanya. Nah, jadi kalau pertanyaannya personally, saya setuju nggak perda itu tidak lagi bisa dibatalkan oleh pemerintah? Nggak setuju. Masalahnya adalah dalam koridor konstitusi, lagi-lagi kita bicara aturan main. Kalau nggak setuju, apa yang harus dilakukan? Challenge dulu putusan Mahkamah Konstitusinya. Kalau dari pemerintah dan DPR sendiri nggak setuju dengan putusan MK, diatur aja lagi masukin undang-undang. Jadi kita bernegara ini apa ukurannya? MK memutuskan begini, diatur lagi. Jadi tidak hanya perda, ada lagi satu putusan MK lagi yang dilanggar oleh undang-undang ini, yaitu pemberian HGU dari awal. Nanti ya saya jelaskan kalau kita nanti setelah sambil ngobrol-ngobrol nanti. Tapi ini yang mestinya tidak boleh terjadi. Sekali lagi, kalau boleh nggak setuju? Boleh, saya juga nggak setuju. Tapi saya nggak bisa langsung tabrak-tabrak dong. Saya bawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, saya challenge lagi bisa. Kayak misalnya putusan MK yang soal usia pernikahan itu 2 kali itu di challenge. Yang pertama kalah masyarakat sipil, di challenge lagi yang kedua menang. Sekarang makanya undang-undang perkawinan kemarin diubah hanya 1 pasal.
Ini contoh saja. Jadi aturan main ini harus kita ikuti, nggak bisa ditabrak-tabrak terus begitu. Nah, kemudian apakah saya juga setuju dengan adanya raja-raja kecil dalam tanda petik di daerah yang sembarangan? Nggak setuju. Saya juga punya banyak pengalaman tadi ya membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi regulasi dan dalam conflicting norms. Banyak sekali ketemu yang lucu-lucu sekali. NSPK-nya apa, perdanya ngatur apa untuk ngambil keuntungan dan seterusnya. Itu kacau sekali. Jadi secara praktik juga saya nggak setuju. Tapi sekali lagi ini ada aturan main yang kita harus ikuti. Kalau tidak bernegara akan kacau. Nah, evidence yang tadi saya bilang, seandainya saja. Makanya saya juga tidak asal ngomong di luar kemudian demonstrasi. Tapi saya juga tanya kepada salah satu secara formal ya, kepada salah satu petinggi lah dalam kementerian. Kebetulan sama-sama alumnus FHUI. Saya tanya, ada nggak evidence-nya? Kalau ada, saya mungkin sekali akan setuju. Bahkan saya akan jadi pendukung paling keras. Kalau ada evidence bahwa itu tadi cost untuk menghilangkan model AMDAL seperti yang sekarang, benefitnya dalam jangka panjang ini. Kalau ada analisis bahwa cost menghilangkan sanksi-sanksi untuk pemberi kerja, pidana menjadi administratif, untuk hal-hal seperti pelanggaran seperti pemberian pesangon dan lain sebagainya, ternyata itu secara benefit bisa dibuktikan dalam jangka panjang punya benefit yang baik dengan cost yang sedemikian rupa. Kalau ada, saya bisa dukung. Masalahnya adalah nggak pernah ada cost and benefit analysis ini, nggak pernah ada regulatory impact assessment-nya. Jadi bagaimana kita bisa teryakinkan dengan pasal-pasal yang jangan-jangan dibuatnya di balik meja saja. Nah, jadi ini yang kita juga harus perhatikan, aturan-aturan main dan implikasi jangka panjang yang akan timbul dari sebuah undang-undang. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan terakhir, apakah Omnibus Law ini membuat hukum Indonesia menjadi maju atau ke belakang? Kalau prosesnya benar dan dengan evidence yang baik, dengan proses yang partisipatif, menurut saya kita sebenarnya bisa maju. Cuma dengan proses sejauh ini ya, menurut saya kita mundur dan tidak partisipatif ini real, Pak Zul. Karena saya bisa mendapatkan akses itu. Kenapa? Karena saya punya privilege. Kebetulan saya alumnus sebuah kampus yang punya banyak orang di pemerintahan. Saya bisa nanya, saya bisa telepon bahkan, bang saya minta dong ini. Tapi kan prinsip dari partisipasi yang bukan ada tangga partisipasi Einstein, ada tokenisme dan lain sebagainya. Partisipasi yang real, yang bukan sekedar simbolik, itu yang jangan hanya berlandaskan pada privilege seperti saya, tapi siapa aja harus bisa akses, gitu. Nah itu yang menurut saya ini yang tidak ada sampai sekarang, dan menurut saya kita dengan demikian maka kalau melihat proses ya, kita sebenarnya mundur. Dulu tuh udah banyak sekali yang sangat baik dalam proses legislasi. Dan juga sebelum nanti ada perdebatan lebih lanjut, perlu saya ingatkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 2011 itu mulainya dari penyusunan. Jadi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Jadi kalau dibilang nanti partisipasi pas pembahasan di DPR, nggak bisa. Penyusunan juga sudah harus mulai partisipatif. Jadi kalau mau kita mainnya harus pakai dasar hukum, ada juga dasar hukumnya, tapi secara esensi kan harus dimulai dari awal. Nah, jadi kalau kita harus punya, apakah saya sedemikian negatifnya? Enggak juga. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya memang ada evidence-nya, ada partisipasinya, bisa saja kita dorong sama-sama, silakan gitu. Nah, jadi terakhir pesan saya sih begini, mumpung sekarang udah mau masuk DPR Pak Zul, saya kira pesan saya sih ada dua kalau boleh nih Pak Zul. Yang pertama adalah mohon agar DPR membuka diri seluas-luasnya. Jadi antitesiskan pemerintah yang menutup diri sedemikian rupa, dengan DPR bukalah seluas-luasnya. Kalau ada request RDPU dari kelompok-kelompok, silakan di RDPU-kan gitu. Dan yang kedua, mohon perhatikan betul koridor tadi, aturan main di konstitusi, termasuk putusan MK. Dan juga saya kira tugas pemerintah yang bikin konsep
dipaksa minta evidence-nya mana gitu. Jadi kita nggak main asumsi aja. Kalau main asumsi bahaya soalnya. Kebijakan kan buat banyak orang. Gitu. Jadi ini yang catatan saya mengenai partisipasi dan juga sekali lagi saya nggak ngotot bilang pokoknya tolak omnibus law, enggak juga. Tapi lakukanlah dengan proses yang baik gitu dalam hal partisipasi, transparansi dan evidence based. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Ya, kita berhapus pada tiga narasumber siang hari ini. Waktu sudah menunjukkan jam 12 karena kita juga memiliki keterbatasan waktu ya. Jadi memang sungguh menarik kalau diskusi ini kita angkat dan akan tidak habis ya kalau terus kita berbincangkan. Tapi memang menjadi suatu keniscayaan ketika sebuah kebijakan jika dilakukan atau dibuat secara terburu-buru itu akan, ya kalau bahasanya akan menemukan sebuah jebakan. Saya teringat dalam sebuah proses penyusunan kebijakan itu ada namanya kesalahan tipe ketiga. Jadi kalau kesalahan tipe ketiga itu dia memberikan jawaban yang salah dari sebuah masalah yang salah. Jadi ini belum tentu benar gitu, belum benar. Tapi ketika dikeluarkan kebijakan itu akhirnya kesalahannya kemana-mana akhirnya seperti itu. Jangan sampai omnibus law ini akan menjadi masuk ke jebakan tipe kesalahan tipe ketiga tadi. Nah, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu yang bersedia hadir pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, kepada tiga narasumber, Mbak Bivitri, Mas Aan, Mas Zulfikar, kesediaannya. Terus kepada kita semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.